wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Mesin 4 tak menggunakan 4 bisa untuk 2 kompresi, yang ketiga usaha, dan yang keempat buang. Mesin ini lebih halus suaranya dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu ICE, BEV, PBEV, PHEV, BEV, HEV, dan FCEV. Yang pertama, agak dekat lagi. Yang pertama ICE atau yang disebut Nah, Kontra. internal combustion. Yang pertama ICE, internal combustion engine. Mesin ini masih menggunakan bahan bakar bensin atau solar dan mengeluarkan asap, Emisi atau asap, jadi tidak kurang ramah lingkungan. ramah lingkungan. Untuk yang Kurang ramah lingkungan. Untuk yang HEV atau yang disebut hybrid electric vehicle, mesin ini mengkombinasikan baterai dan mesin. Untuk baterainya sendiri hanya untuk berjalan lambat, dan untuk mesin Jadi bukan berjalan lambat ya. Baterai itu digunakan pada saat kecepatan rendah. Untuk baterai hanya digunakan untuk kecepatan rendah, dan untuk kecepatan tinggi bisa menggunakan mesin. Akselerasi juga menggunakan mesin. Untuk yang PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle, ini kerjanya hampir sama dengan HEV tadi. Bedanya kecepatan tinggi, bukan kecepatan tinggi teman-teman, dari akselerasi maupun berjalan pelan tetap menggunakan listrik. Untuk mesinnya digunakan untuk kecepatan yang lebih cepat, kecepatan tinggi. Nah, PHEV ini bisa dicas. Dan BEV atau battery electric vehicle, Yang agak kencang. BEV atau baterai electric vehicle, ini sudah 100% menggunakan baterai, jadi sangat ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan polusi udara atau emisi. Yang terakhir FCEV atau yang disebut fuel cell electric vehicle. Mesin ini mengkombinasikan baterai dan hidrogen, jadi sangat canggih ya. Dan sangat ramah lingkungan karena mengeluarkan emisi berupa air. Udah, ya ditutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 5 jenis mobil di Indonesia. 1. ICE ya Pak. ICE adalah internal combustion engine atau mobil yang masih menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakarnya. Terus yang kedua ada HEV, Hybrid Electric Vehicle. HEV ini mempunyai 2 sumber tenaga, yaitu tenaga mesin dan listrik. Untuk tenaga listriknya biasanya digunakan saat di kecepatan rendah, dan untuk tenaga mesinnya digunakan saat kecepatan tinggi dan akselerasi. Yang ketiga ada PHEV, Plug-in Hybrid Engine Vehicle. Untuk tipe ini saat akselerasi maupun kecepatan rendah, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, akselerasi masih menggunakan listrik. Baterai. Walaupun memiliki dua tenaga, mesin dan listrik. Nah, untuk Mesin dan baterai. mesin dan baterai. Untuk mesinnya sendiri digunakan saat kecepatan tinggi. Yang keempat ada BEV, Baterai Electric Vehicle. Tipe ini menggunakan tenaga baterai. Menggunakan baterai. Iya. Dia hanya menggunakan baterai toh. Ya dijelaskan kelebihannya apa. Kelebihan Satu dari- lagi kurang satu toh. Iya. Kelebihan dari BEV ini dia tidak mengeluarkan asap atau emisi. Dan yang terakhir ada PFCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Tipe ini menggunakan hidrogen dan baterai sebagai sumber tenaganya dan memiliki emisi berupa air. Zero emisi, Zero hanya mengeluarkan air. yang mengeluarkan air. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Dari kelima yang kamu sebutkan tadi, mana baterai yang diameter atau beratnya paling besar? BEV Pak. BEV. Ya. Beratnya 450 kg baterainya. 450 apa 480? 480. Ya, hampir sama. Oke. Kenapa dia paling berat baterainya dibandingkan yang lain? Paling kecil apa baterainya? Paling kecil hybrid sama Paling kecil ya satu. Paling kecil berarti kan satu paling. Apa? hybrid itu Hybrid. Beratnya berapa yang hybrid? 45. Oh, kenapa itu paling kecil? Kenapa itu paling besar? Karena kalau yang hybrid dia juga menggunakan mesin sebagai sumber tenaganya. Nah, terus kalau yang baterai itu dia kan full Pak, tenaganya pakai baterai. Jadi harus Besar. Bisa sampai berapa kilo yang BEV penggunaannya? bisa sampai 500 kilo. Terus pengisiannya yang BEV pakai apa? Pengisiannya menggunakan charger. Kalau yang hybrid pengisiannya? Menggunakan saat kecepatan rendah atau tidak menginjakkan gas itu Pak, kan ada gesekan dari roda. Nah, Jadi pengisiannya itu otomatis ketika putaran engine digunakan, generator itu otomatis mengisi baterai, bukan dari gesekan roda. Kalau gesekan roda kan dia nggak ada hubungannya.
Jadi yang mengisi apa itu? Baterai itu generator. Dan generator yang menggerakkan siapa? Bisa dari engine, bisa saat deselerasi atau pedal gas dilepas. Itu dia mengisinya seperti itu, ya. Jadi bukan dari gesekan roda, itu bukan. Ya. Terus kenapa yang FCEV itu mengeluarkan air? Karena sumber tenaganya kan dari hidrogen, Pak. Terus Hidrogen dengan apa? Udara, oksigen. ya sama oksigen. Terus? Dijadikan satu kan keluar airnya, Pak. Oh, gitu. Jadi reaksi ketika hidrogen bertemu dengan apa, oksigen, di mana ketemunya? Di fuel cell. Nah, di fuel cellnya itu bereaksi menjadi air. Gitu ya. Oke, cukup bagus nih teman. Yuk beri tepuk tangan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kendaraan. Yang pertama, ICE, Internal Combustion Engine, adalah kendaraan yang berbahan bakar solar dan bensin. Emisi yang dikeluarkan 100%. Terus kendaraan ini Apa emisi yang digunakan? Emisi yang dihasilkan. emisi yang dihasilkan CO2 sama Emisi yang dihasilkan 100%. Emisinya berupa CO2 dan karbon monoksida. Terus ya, yang kedua HEV, Hybrid Electric Vehicle, adalah kendaraan yang menggunakan mesin dan baterai. Pengurangan emisinya di bawah 50%. Di kecepatan rendah masih menggunakan listrik, sedangkan di kecepatan tinggi menggunakan mesin. Yang ketiga PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, adalah kendaraan yang menggunakan mesin dan listrik dan sudah menggunakan eksternal charger. Kecepatan 60 sampai 100 km masih menggunakan listrik, sedangkan kecepatan 100 km ke atas Bukan, diralat. Kemarin saya pernah bilang seperti itu, tapi kan saya udah ralat itu. Kalau yang apa tadi? PHEV itu yang 60 sampai 100 itu bukan kecepatan. Kapasitas baterainya menempuh sekian kilometer. Kalau penggunaannya itu dikontrol oleh PCU, di mana kecepatan tinggi saja dia menggunakan engine. Kalau kecepatan rendah dan kecepatan akselerasi, saat akselerasi dia menggunakan baterai. Gitu. Itu penggunaannya. Loh, lah sing ora mbok jelaske kok aku sing jelaske. Ya terus Rawus. adalah kendaraan yang menggunakan listrik sepenuhnya dan sudah dilengkapi dengan eksternal charger. Emisi yang dikeluarkan, yang dihasilkan tidak ada. Jarak yang bisa ditempuh sekitar 300 sampai 500 km. Terus yang kelima, FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen dan baterai. Zero emisi dan jarak yang bisa ditempuh lebih dari 500 km. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanya nggak? Gua. Ya wes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tipe kendaraan listrik. Nama kelas. Perkenalkan, nama saya Rajib Dimas Kurniawan dari kelas 12 TBU 2. Kali ini saya akan menjelaskan tipe kendaraan listrik. Yang pertama, ICE. ICE adalah Stop. Itu bukan tipe kendaraan listrik. Tipe kendaraan berdasarkan sumber tenaganya. Karena ICE itu kan bukan mobil listrik. Ya. Tipe kendaraan berdasarkan sumber tenaganya. Kali ini saya akan menjelaskan kendaraan berdasarkan sumber tenaganya. Ya. Yang pertama, ICE.
S yaitu internal combustion engine. Mesin ini masih menggunakan bahan bakar berupa bensin atau solar. Mesin ini masih belum ramah lingkungan karena mengeluarkan emisi 100%. Komponen utama yang ada di mesin ini yaitu transmisi dan engine. Yang kedua, HEV, hybrid electric vehicle. HEV ini menggunakan dua sumber tenaga, yaitu baterai dan engine. PHEV hampir sama dengan HEV, menggunakan dua sumber tenaga atau dua mesin, yaitu baterai dan engine. Terus BEV, baterai elektrik recycle. Kendaraan ini murni menggunakan baterai. Jarak yang bisa ditempuh dari tipe ini yaitu sekitar 500 sampai 800 km. 300 sampai 500 km. Terus yang terakhir FCEV yaitu full fuel cell electric vehicle. Full cell electric vehicle. Kendaraan ini menggunakan oksigen dan hidrogen. Komponen utama yang ada di mesin ini yaitu fuel cell dan baterai dan tabung hidrogen. Kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi, namun cuma meneteskan air. Terima kasih. Udah ada lagi? Ya wes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Damar Desira. Pada presentasi kali ini saya akan menerangkan tentang nama-nama dari kendaraan yang berasal dari alat yang berbeda. Nama mobil yang pertama ICE yang pada AS. Internal combustion ICE atau internal combustion engine. Pada mobil bertipe seperti ini adalah menggunakan bensin atau solar. Nah, kekurangan mobil ini tidak terlalu ramah pada lingkungan dikarenakan mobil ini mengeluarkan emisi 100% yang berupa CO2 dan karbon. Nah, itu mobil ada lagi mobil bertipe HEV, hybrid electric vehicle. Nah, mobil ini menggunakan listrik dan juga bensin. Untuk mobil ini kecepatan sedang, kecepatan yang pelan dia masih menggunakan listrik, akan tetapi jika untuk akselerasi dan kecepatan tinggi dia masih menggunakan mesin. Nah, kelebihan mobil ini adalah mobil ini tidak berhenti, maka semua mesin juga berhenti dan itu juga sangat bisa menghemat untuk bahan bakar. menghemat bahan bakar. Nah, untuk PHEV ini sendiri, untuk PHEV juga sama dengan HEV. Akan tetapi untuk PHEV berbeda, yaitu dengan cara PHEV mengisinya dengan cara dicas.
Nah, untuk PHEV sendiri berbeda juga dengan PHEV itu bisa otomatis ngecas juga nggak? PHEV Pak. PHEV PHEV enggak. bisa. Jadi PHEV itu bisa otomatis ngecas dan bisa dicas pakai eksternal. Sama-sama bisa otomatis ngecas. Ya. Nah, untuk PHEV berbeda kecepatannya. Untuk PHEV di kecepatan pelan dan juga akselerasi dia masih menggunakan baterai atau listrik. Dan untuk kecepatan ini juga sama dengan PHEV, dia akan menggunakan mesin. Untuk selanjutnya adalah mobil bertipe BEV, battery electric recycle. Nah, battery electric recycle ini 100% menggunakan baterai atau tenaga listrik. Keunggulan dari BEV ini adalah tidak mengeluarkan emisi apapun dan sangat ramah lingkungan. Nah, untuk FCEV, untuk SCEV ini ada dari Fuel cell. fuel cell elektrik recycle. Nah, fuel cell elektrik recycle ini adalah mobil yang bertipe menggunakan hidrogen. Nah, cara kerja hidrogen ini adalah dengan cara menghisap udara dari luar dan juga CO2 kemudian dibuat listrik untuk disalurkan ke hidrogen. Nah, penggunaan hidrogen ini sangat bagus karena dia mengeluarkan nol emisi atau hanya mengeluarkan air. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Suwari dari kelas TBKR, 2 kelas TBKR. Saya akan menjelaskan tipe-tipe kendaraan listrik. Tipe-tipe Ayo lanjut. tipe-tipe kendaraan. Yang pertama ICE, yaitu internal combustion engine. Kendaraan ini masih menggunakan mesin dan berbahan bakar bensin dan solar. Kekurangan kendaraan tipe ini adalah menyebabkan polusi udara. Yang kedua, tipe HEV, Hybrid Electric Vehicle. Yang kendaraan ini Apa? Hybrid itu berarti dia menggunakan mesin dan menggunakan baterai. tipe kendaraan ini masih menggunakan mesin dan Baterai. Terus apa lagi? Tipe apa lagi? yang ketiga PHEV, Ya. Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Yang tipe kendaraan ini masih sama yang HEV. Bedanya? Bedanya bisa dicas. Bisa dicas eksternal. Bisa dicas eksternal dan Apa? Baterai digunakan pada kecepatan rendah dan akselerasi. digunakan pada kecepatan rendah dan Dan- eksternal Dan akselerasi. dan ekselerasi. Kalau yang HEV, yuk fokus. Kalau yang HEV itu baterai hanya digunakan pada saat kecepatan rendah. Yang HEV baterai digunakan pada kecepatan rendah. Nah, sedangkan kecepatan tinggi menggunakan engine. Pada saat kecepatan tinggi menggunakan engine. Yang keempat BEV, Battery Electric Vehicle. Tipe ini menggunakan 100% baterai dan bisa dicas secara eksternal. Jarak tempuhnya bisa sampai berapa kilo? Yang BEV. Jarak tempuhnya 300 sampai 500 kilo. Ya, terus yang terakhir, Yang terakhir FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Yang terakhir ini tipenya menggunakan tenaga hidrogen dan baterai. dan baterai.
dari emisinya mengeluarkan air. Tanpa emisi dia. Emisi itu gas buang yang menimbulkan polusi. Karena dia tanpa polusi berarti tanpa emisi, hanya mengeluarkan air. Tanpa emisi dan hanya mengeluarkan air. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wis. Saya dari 12 TB2 akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang mobil memakai dengan gaya tenaga sumbernya. Yang pertama adalah ICE, internal combustion engine. Mobil ini masih menggunakan tenaga bensin atau solar. Menggunakan bahan bakar. Menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Kekurangan tipe ini adalah menghasilkan monoksida dan dioksida. Karbon monoksida dan karbon dioksida. Karbon monoksida dan karbon dioksida. Kelebihan tipe ini adalah perawatannya yang mudah karena menggunakan teknologi dulu. Yang kedua adalah HEV, yaitu Hybrid Electric Vehicle. Mobil ini menggunakan bensin dan baterai. Di kecepatan rendah menggunakan tenaga listrik, dan di kecepatan tinggi menggunakan mesin. Kalau saat akselerasi menggunakan tenaga apa, Jar? Saat akselerasi menggunakan tenaga mesin. Itu yang HIV ya. Ya lanjut. Yang ketiga adalah PHEV, yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Mobil ini menggunakan bahan bakar bensin dan listrik. Saat di kecepatan rendah dan akselerasi menggunakan tenaga listrik, dan saat kecepatan tinggi menggunakan bensin. Cara mengisinya bisa dicas. Oh, pinter lu. Bisa dicas dan otomatis bisa ngisi apa enggak itu PHEV? Otomatis bisa mengisi saat melepas gas. Ya salah satunya itu. Oke, lanjut. Yang ketiga BEV, yaitu baterai electric vehicle. Mobil ini menggunakan full baterai, makanya baterainya lebih besar daripada yang lain. Mobil ini bisa menempuh jarak 500 lebih. Ya wis ben. Kacak sithik ya terus. Yang keempat yang kelima FCEV, yaitu full cell electric vehicle. Mobil ini menggunakan bahan bakar hidrogen dan listrik. Mobil ini ramah lingkungan, tidak menimbulkan emisi, tetapi meneteskan air di knalpotnya karena mencampurkan hidrogen dan oksigen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Gaisan. Kali ini saya akan menjelaskan 5 tipe kendaraan dari sumber tenaganya. Yang pertama ICE,
ICE disebut juga dengan internal combustion engine. Tipe kendaraan ini masih menggunakan bahan bakar seperti solar dan bensin. Dan kendaraan ini disebut juga tidak ramah lingkungan karena masih menghasilkan karbon monoksida dan dioksida. Yang kedua, HEV, Hybrid Electric Vehicle. Tipe kendaraan ini sudah menggunakan baterai, dan baterai hanya bisa digunakan saat kecepatan rendah. Saat gas dilepas, tipe kendaraan ini generator akan berfungsi menghasilkan sumber mengisi daya. Yang ketiga, PHEV. Lah pada saat kecepatan tinggi atau pada saat akselerasi yang menggerakkan roda apa? Dari tenaga apa? Yang HEV. Tenaga listrik. HEV itu ketika kecepatan rendah dia menggunakan tenaga dari baterai. Ketika akselerasi dan kecepatan tinggi dia menggunakan tenaga dari mesin. Ya, dijelaskan itu. Jadi yang dijelaskan jangan hanya listriknya karena dia hybrid kan tenaga mesin dan baterai kan. Lanjut. Yang ketiga, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Kendaraan ini juga sudah menggunakan baterai dan tipe kendaraan ini saat kecepatan tinggi PHEV itu bedanya dengan HEV itu adalah dia menggunakan baterai pada saat pada saat kecepatan rendah dan akselerasi PHEV menggunakan baterai. Kalau kecepatan tinggi PHEV menggunakan mesin. Terus tipe kendaraan ini emisi pengurangannya hanya sampai 70 sampai 80%. Yang keempat, BEV. Yang dimaksud pengurangan emisi itu apa? Jadi ketika PHEV itu dia bisa mengurangi emisi 80 sampai 70% toh. Itu artinya mengurangi apa? Menghilangkan apa? Menghilangkan polusi udara maksudnya. Jadi polusi udara yang tadinya ICE itu 100% polusi dirubah jadi PHEV, polusinya hilang 70 sampai 80%. Jadi polusinya tinggal 20 sampai 30%. Maksudnya itu ya. Lanjut. Yang keempat, BEV atau disebut juga dengan baterai electric vehicle. Tipe kendaraan ini sudah 100% menggunakan sumber tenaga baterai dan tidak menghasilkan emisi. Yang kelima, PCEV. PCEV Full Cell Electric Vehicle. Mesin ini menggunakan tenaga hidrogen dan oksigen. Kendaraan ini sangatlah ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi tetapi mengeluarkan beberapa air yang keluar dari knalpot. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rada banter sih. Saya Pujianto dari kelas 12 TPKF 2. Saya akan mempresentasikan 5 bagian dari mobil. Bukan 5 bagian dari mobil. 5 jenis kendaraan berdasarkan sumber tenaganya. Yang pertama, S. Internal Ion engine yang menggunakan mesin dan bahan bakar solar atau bensin. Disebut juga tidak ramah lingkungan karena menghasilkan karbon dioksida dan monoksida. Yang kedua ada HEV, hybrid electric vehicle. bicycle menggunakan mesin dan baterai. Dan cara kerjanya kecepatan jarak pendek menggunakan baterai. Kecepatan rendah rendah menggunakan baterai. kecepatan tinggi menggunakan mesin. Akselerasi menggunakan mesin. Terus Yang ketiga ada BHEV, hybrid electric vehicle, sama dengan HEV, cuma berbeda kalau HEV bisa jelas. Yang keempat ada BEV, baterai electric vehicle, yaitu menggunakan 100% full baterai dan bisa menempuh jarak 300 sampai 500 km. Yang kelima ada PTEV, full cell electric vehicle, yang menggunakan baterai dan hidrogen dan ramah lingkungan karena menghasilkan air. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Arsia dari kelas 12 TPKF 2. Saya di sini akan mempresentasikan tipe-tipe kendaraan berdasarkan berdasarkan sumber tenaganya. sumber tenaganya. Yang pertama ICE. ICE yaitu internal combustion engine. Kendaraan yang Menggunakan full mesin dan masih menggunakan bahan bakar bensin dan solar, yang memiliki CO2 dan perawatannya juga mudah. yang menghasilkan emisi CO2 dan karbon monoksida. Karbon monoksida. Terus? Yang kedua, PHEV. Yang kedua adalah HEV dulu. HEV. HEV, Hybrid. hybrid Electric vehicle. vehicle. Itu mempunyai berapa tenaga itu? Apa, Pak? Punya berapa tenaga itu? Mempunyai berapa sumber tenaga? Dua. Apa aja? Dan baterai. Api dan baterai. Terus apa lagi? Yang ketiga, PHEV. Plug-in hybrid Vehicle. vehicle. Terus apa lagi? Apa lagi? Kendaraan yang menggunakan baterai Kendaraan yang menggunakan baterai dan engine dilengkapi dengan cas baterai. Dilengkapi dengan cas baterai. baterai tenaganya menggunakan motor, PCU, dan cas. Terus apa lagi? Jaraknya 300 sampai 500 km
bobot baterainya 480 kg. Yang BEV itu ya? Yang BEV Apa? itu yang apa? PHEV. Oh, BEV. Sekarang apa lagi? Yang keempat BHEV, baterai BEV. BEV, baterai elektrik vehicle. Kendaraan yang menggunakan baterai dan juga bisa dicas. Yang kelima FCEV, Fuel cell fuel cell electric vehicle. vehicle. Mobil yang menggunakan hidrogen dan Baterai. Hidrogen dan baterai. hidrogen dan baterai. Itu ada menghasilkan emisi nggak? Menghasilkan emisi nggak? Tidak mengeluarkan emisi, tapi memiliki percikan air, Pak. Menghasilkan percikan air. percikan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.